يا لطيفا بالعباد. Kisah ke-12, ujian yang kedua. Pada tahun 136 Hijriah, Khalifah Abul Abbas As-Saffah wafat dan digantikan oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika itu usia Imam Abu Hanifah di sekitar 56 tahun. Ia terkenal sebagai orang besar yang gagah berani dan ahli fikir yang mampu memecahkan persoalan hukum-hukum agama secara cepat. Pada saat itu ada 3 orang ulama Kufah yang terkenal, diantaranya Imam Ibnu Abu Layla. Ulama tersebut telah diangkat oleh khalifah sebelumnya sebagai mufti kerajaan untuk kota Kufah. Sedangkan Imam Hanafi adalah seorang ulama besar yang tidak kalah kealimannya, termasuk kecerdasan akal fikirannya. Imam Hanafi sering memberi fatwa kepada kaum muslimin, terutama kepada para santrinya, yang agak berbeda dengan ulama besar yang lain, bahkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Layla. Oleh sebab itulah akhirnya pemerintah mengeluarkan larangan bagi Abu Hanifah untuk memberikan fatwa kepada kaum muslimin. Dengan adanya pengawasan dari kalangan pemerintah terhadap kegiatan Imam Abu Hanifah, maka banyak para ulama yang terpengaruh. Mereka menjauhkan diri dari Abu Hanifah serta mengharap keselamatan dunia. Maka tidaklah heran jika Imam Abu Hanifah ditinggalkan oleh sahabat dan sebagian besar murid-muridnya, sehingga sedikit sekali yang masih setia. Pada suatu hari, Abu Hanifah mendapat panggilan dari Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Sesampainya berada di istana, Baginda menunjuk dan mengangkatnya sebagai hakim agung. Tawaran jabatan yang setinggi itu tetap ditolak oleh Abu Hanifah, hingga Baginda bersumpah dengan keras agar Abu Hanifah menerima jabatan tersebut. Di lain pihak, Abu Hanifah pun membalasnya dengan sumpah pula bahwa ia tidak akan sanggup memegang jabatan itu. Kedua orang penting itu saling melontarkan sumpah untuk melemahkan, dan hal itu terjadi sampai berulang kali. Keadaan yang semakin memanas itu membuat salah seorang pegawai istana memberanikan diri untuk menengahi. Kenapa guru menolaknya? Padahal Baginda telah bersumpah akan memberi kedudukan kepada Anda. Amirul Mukminin, lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada kifarat sumpah saya, jawab Imam Hanafi. Sikap tegas Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan tersebut membuat Baginda murka, sehingga Abu Hanifah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dalam masa yang tidak ditentukan. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah dikeluarkan dari penjara untuk memenuhi panggilan Khalifah Al-Mansur. Untuk kesekian kalinya, Baginda menyerahkan jabatan qadhi kepada Abu Hanifah. Namun Abu Hanifah tetap pada pendiriannya. Maka Baginda segera bertanya, "Apakah engkau dalam keadaan seperti ini?" Abu Hanifah menjawab, "Semoga Allah memperbaiki akhlak Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah. Janganlah Baginda bersama dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah, saya bukanlah orang yang dipercaya di waktu tenang. Maka bagaimana mungkin saya bisa dipercaya di saat marah? Sungguh tidak tepat bila jabatan itu diberikan kepada saya." Lalu Baginda berkata, "Engkau berdusta, hanya engkaulah yang patut memegang jabatan itu." Lalu Imam Abu Hanifah menjawab pula, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Baginda telah menetapkan sendiri. Jika benar saya telah menyatakan bahwa saya tidak patut menjabat itu, dan jika saya berdusta, maka bagaimana Baginda akan mengangkat seorang hakim yang berdusta?
Di samping itu saya adalah seorang maula yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Tentunya bangsa Arab tidak akan mau diadili oleh orang dari golongan maula seperti saya ini. Demikian teguhnya pendirian Imam Abu Hanifah sehingga terpaksa Baginda Al-Mansur mengembalikannya ke dalam penjara. Peristiwa itu semakin menampakkan sifat keagungan Imam Abu Hanifah yang tidak gila pangkat dan tidak mabuk kedudukan, serta bertambah jelaslah keteguhan jiwa dan keberaniannya dalam menegakkan pendirian yang telah diyakini kebenarannya. Nama Imam Abu Hanifah semakin harum karena masyarakat semakin percaya akan sifat kejantanannya. Sebagai seorang muslim, maka ia sangat berhati-hati dalam menghadapi pengaruh dunia yang setiap saat datang dan dapat menyesatkan, bahkan menjerumuskan ke dalam lembah yang teramat dalam. Dikala semua orang hingga tingkat ulama menjauhi dirinya karena takut penguasa, namun Imam Abu Hanifah tetap tegar dalam perjalanannya menuju ridha Allah. Meskipun harus diterjang badai yang sangat dahsyat tanpa ada yang menemani. Ya latifan bil ibad